Sholat itu kan ada dua jenis. Ya, Pak. Sholat sendirian dan sholat berjamaah. Sendirian individual training, sedangkan sholat berjamaah social training, latihan hidup Bermasyarakat. Jadi tidak mungkin dia menjadi individualis. Karena fi amwalihim haqqum ma'lum. Di dalam hartamu itu tidak kau punya semuanya. Ada titipan aku, punya masyarakat. Ini yang kelihatannya kurang saya juga mungkin diantaranya yang kurang. Hanya begini Pak, kalau orang mempunyai suatu sikap mental, berpihak kepada Allah, lalu dia mempunyai sikap hidup yang juga berpihak kepada Allah. Kadangkala pada saat sekarang ini Pak ya, tidak usah jauh-jauh ya. Saya seorang guru, ada anak yang tidak mau nyontek begitu, itu bisa dimusuhi oleh teman-temannya. Jadi risiko sosialnya berat itu Pak. Oh, nah ini tepat. Jadi bagaimana menurut Bapak? Asal berpihak kepada Allah, itu tidak kita mesti memiliki korban. Mesti mempunyai jiwa korban. Nah itu yang kadang-kadang nggak kuat Pak. Nah ini yang training, latihan. Kalau nggak dilatih itu nggak bisa diperoleh. Nah, inilah sholat itu betul-betul harus dijalankan untuk pembentukan. Jadi orang katakan itu kan untuk forming, pembentukan kebiasaan. Nah, dari sana dibentuk kita. Jadi sebab itu kan kita diajarkan di dalam Al-Quran itu ada 3 jenis korban kan. Apa saja? Korban nyawa, korban materi, dan korban perasaan. Nah yang paling berat ini korban perasaan ini yang paling berat. Ya cuma lah. Terutama untuk anak muda ini berat Pak. Ini disinilah kan kita mau cari remaja yang berpihak pada Allah. Ini. Jadi ini latihan-latihan inilah yang perlu sekali dihadapi. Tapi kan kita ini harus mempunyai tanggung jawab juga Pak ya. Bagaimana supaya jadi kalau umpamanya di dalam pendidikan itu katanya anak ini dipengaruhi oleh keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat. Seandainya keluarganya mengatakan jangan merokok, lalu lembaga sekolah juga tidak mengatakan tidak boleh merokok, masyarakat lalu juga tidak merokok, mudah itu. Jadi saya pernah diberitahu kalau dilihat sekarang ini berat Pak menghadapi budaya-budaya yang masuk. Bagaimana caranya supaya kita ini kuat begitu? Ya, Bapak betul tadi mengatakan iman, lalu takwa itu seolah-olah mudah begitu. Begini Arif ya. Jadi iman dan takwa itu bukan suatu yang mudah. Tidak ya Pak. Mengucapkannya memang mudah. Ya. Tapi dia harus berbentuk perilaku dalam hidup kita. Nah mungkin Bapak jabarkan itu. Jadi apa yang diinginkan Allah itu tadi, diinginkannya the will of Allah, itu harus kita wujudkan dalam hidup kita. Nah, sebab itu dia meminta pengorbanan. Nah, misalnya sebagai contoh, salat subuh. Dalam salat subuh itu ada aksentasi panggilan kan. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Ada yang menjawab tidur itu lebih enak daripada salat. Ada pula yang menjawab salat dan naon-naon. Ada pula yang menjawab begitu. Nah, jadi yang sedang berbaring tadi, dia harus pilih kan. Salat, tidur, salat, tidur, salat, tidur. Kalau dia pilih dia salat, berarti dia harus korbankan tidurnya. Kenikmatan tidur. Kenikmatannya itu tadi. Kalau enggak bisa dia salat. Nah, ini ideological war itu ya Pak? Di sini dia. Di sini dia. Nah, tadi di Arif menanyakan soal apa tadi? Apa materialis? Jadi pada saat sekarang ini cenderung umpamanya kebahagiaan diukur dari materi. Lalu karena kehidupan ini sangat bersaing, sehingga orang itu juga melakukan hal-hal bagus, kompetitif itu bagus ya, bersaing. Tapi kadang-kadang bersaingnya ini sudah tidak humanis lagi. Lalu ada lagi juga yang saya lihat
pada saat sekarang ini orang menjadi individualistis begitu. Ya. Karena tadi itu, karena bersaing dan materialistis lalu menjadi individualistis. Ya. Sehingga yang sangat diagungkan oleh dia hanya kemampuan berpikir saja begitu. Ya. Nah, saya ingin Pak Mahmudin Sudin bisa menolong kami lah. Bagaimana caranya ini, dengan mungkin ada kiat-kiatnya begitu Pak, supaya ya materialistis memang baiklah kita mengejar materi itu, tapi mengimbangkannya bagaimana Pak? Nah, ya. Kalau kita kembali kepada konsep Al-Quran itu kan, manusia ini, problematika hidup manusia itu kan memenuhi tuntutan kebutuhan. Nah, di setiap diri manusia yang normal itu dilekatkan inherence, kebutuhan kepada seks, kebutuhan pada materi, dan kebutuhan pada ketuhanan. Seks, materi, ketuhanan. Nah, kebutuhan ini, maaf Pak, boleh agak sedikit saja. Kebutuhan pada seks ini juga ideological war ya Pak. Oh iya. Bagaimana ya banyaklah masalah seks ini Pak. Ya misalnya sexually transmitted diseases, penyakit-penyakit yang tumbuh akibat penyimpangan hubungan seksual. Itu kan sudah penyakit apa itu? Sosial yang kena. Iya. Jadi terhadap akidah ini seks harus jujur gitu. Harus jujur. Harus jujur. Begini di Rahman, ada orang di Rahman tidak mau berbicara mengenai seks itu dengan terus terang. Katanya itu tabu, itu apa segala macamnya. Ini saya takut kalau ini munafik. Di depan tidak, di belakang disikat habisnya. Tidak ada lagi untuk warisan yang akan datang. Atau paling tidak dia diam-diam padahal problemnya banyak. Problemnya banyak. Iya. Takut dia kita bicarakan hal yang demikian. Ya, sedikit saja ada waktu, masalah seks saja sedikit Pak ya. Meskipun ini bukan tema kita, tapi saya pikir ini juga penting gitu. Menurut Bapak bagaimana itu supaya ya termasuk insya Allah diri saya sendiri dan kita semuanya ini selamat dalam seks ini. Nanti di neraka pertanggungjawabnya jadi baik begitu. Iya. Jadi itu juga tadi kan yang dikatakan tadi, kita senantiasa berpihak pada Allah. Ya. Nah jadi hasil latihan di dalam sholat ini yang dibawa ke dalam hidup. Nah di dalam hidup itu kan nanti seperti tadi kan as-sholatu khairum minan naum kan. Yeah. Di dalam hidup kita lihat ini terlarang, ini boleh. Ini terlarang, ini boleh. Nah kemana kita akan berpihak? Jadi kalau sudah ada sikap mental dan sikap hidup berpihak pada Allah, tentu sudah pasti kita akan mengikuti yang diinginkan Allah. Enak. Memang enak, tapi Allah mengatakan jangan kan? Nah, siapa yang mengatakan tidak enak? Dua-duaan, pegang-pegangan, itu kan enak. Tapi Allah mengatakan jangan. Nah, di sini korban karena berpihak pada Allah. Di sini perlu sekali itu. Jadi pembicaraan kita ini bisa meningkat lebih luas dalam bidang seks, yaitu yang tumbuhnya penyakit-penyakit. Iya. Lalu yang tadi Pak, kebutuhan itu, kecuali seks, lalu materi, berpihak kepada materi. Ya, materi dan ketuhanan. Ya. Nah soal materi ini Pak, kita sering tercengang begitu melihat adanya penyimpangan-penyimpangan pemakaian materi gitu, kebocoran maupun kemacetan gitu. Bagaimana? Nah ini in philosophy, seorang Islam itu kalau akan menyalurkan tuntutan kebutuhannya, dia harus bertanya lebih dahulu, apakah saya untuk kebutuhan atau apakah manusia untuk kebutuhan ataukah kebutuhan untuk manusia? Ya, apakah kita menjadi objek atau subjek terhadap kebutuhan itu ya Pak ya. Jadi kalau kita ini manusia untuk kebutuhan, di sanalah materialisme, di sanalah seksualisme. Atau dia diperbudak oleh kebutuhan itu ya Pak. Iya, itulah dia materialisme. Ya. Jadi yang materialisme ini bukan hanya komunis saja, kapitalis juga. Kapitalis ini kan apa kan? The survival of the fittest. Tapi Islam ini kan juga mendorong orang supaya kaya, Pak. Oh, mari kita lihat. Ya. Kita kembali. Salat itu kan ada dua jenis. Ya, Pak. Salat sendirian dan salat berjamaah. Sendirian individual training, sedangkan salat berjamaah social training,
latihan hidup bermasyarakat. Bermasyarakat. Jadi tidak mungkin dia menjadi individualis. Karena fi amwalihim haqqum ma'lum. Di dalam hartamu itu tidak kau punya semuanya. Ada titipan aku punya masyarakat. Ini yang kelihatannya kurang saya juga mungkin diantaranya yang kurang mempraktekkan itu Pak ya. Jadi kalau terima uang begitu terus langsung di dalamnya itu ada punya masyarakat. Ya, disinilah yang ditumbuhkan oleh sholat itu tadi. Iya. Jadi sholat berjamaah itu efeknya adalah untuk meninggalkan individualisme. Iya. Tetapi seorang yang sholat berjamaah bukan menjadi kolektivis, komunis. Tidak. Kenapa? Karena milik pribadi dijamin dalam Islam. Iya. Jadi sebetulnya maaf saja, sebetulnya harta berfungsi sosial itu barang lama di dalam Islam. Itu bukan barang baru gitu ya. Iya, Pak. Jadi pengentasan kemiskinan. Betul. Itu barang lama. Cuma tidak tampil ke permukaan. Kelemahan kita dahulu kan organisasi inilah. Jadi karena tidak terorganisir, jadi tidak di-manage dengan baik, maka dia tidak terangkat ke permukaan. Ya, mungkin yang terakhir Pak ya. Ya. Melihat ini semuanya, jadi supaya kita tidak terjebak dengan penyakit masyarakat tadi, kata mizan Pak, artinya orang itu harus seimbang. Bagaimana menurut Bapak? Ya. Pendapat Bapak yang terakhir dalam Islam ini. Ada orang menerjemahkan keseimbangan itu dimaksudnya otaknya yang membuat keseimbangan. Itu tidak betul. Yang membuat keseimbangan itu adalah ajaran Islam itu sendiri. Jadi mau seimbang, mana? Kita ikuti ajaran Islam itu sepenuhnya, kita seimbang. Orang enggak dicobanya, saya main di sini sedekah, tapi di sini dia main yang lain. Di sini kanan, di sini kiri. Enggak bisa, itu enggak seimbang. Betul. Jadi keseimbangan itu tadi ya, apa yang kita katakan, dunia kita tidak pernah tinggalkan. Jadi sehingga akhirat kan dalam Al-Quran dinyatakan, tuntut melalui duniamu akhirat. Iya, Pak Mahmudin Sudin, ini suatu obrolan asyik betul, hikmah fajar membawa kita kepada kesadaran bahwa di dalam masyarakat ada musuh-musuh terselubung. Dan datangnya dari diri kita sendiri, di antaranya masalah individualisme, materialisme, masalah ketidakjujuran seks, lalu yang paling berat adalah masalah penyeberangan akidah. Dan alhamdulillah dengan obrolan dengan Bapak Profesor Dr. Haji Mahmudin Sudin, insya Allah ini teringatkan kembali lalu kita mendapatkan peringatan-peringatan ya Pak ya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Para pemirsa Hikmah Fajar yang terhormat, mudah-mudahan dengan demikian kita semuanya dapat selalu mengacu, tidak hanya mempunyai mental attitude, yaitu sikap mental dan sikap jiwa, tetapi kita mempunyai living attitude. Living attitude itu adalah sikap bertingkah laku, sikap hidup. Kalau antara sikap hidup dan sikap mental ini menyatu, maka insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang bertakwa.